Halo, selamat datang. Kembali lagi dengan saya Pak Jun di pembelajaran cara di semester 2 ini. Nah, di bab pertama kita akan mempelajari tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang sebelumnya kita sudah belajar pada bagian yang pertama, itu adalah perjuangan melalui jalur fisik. Jalur fisik itu artinya melalui jalur senjata. Nah, di subbab kedua ini kita akan belajar mengenai diplomasi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Apa sih diplomasi itu? Diplomasi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah urusan atau penyelenggaraan perhubungan resmi antara satu negara dan negara yang lainnya. Jadi, di sini kita, rakyat Indonesia pada saat itu, melalui jalur diplomasi itu melakukan perundingan-perundingan untuk mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Ada berapa sih perundingan yang pernah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda? Jadi di pembelajaran kali ini kita akan belajar 9 perundingan yang pernah terjadi. Yang pertama adalah perundingan pendahuluan. Kedua, perundingan Hoge-Veluwe. Yang ketiga, perundingan Linggarjati. Keempat, konferensi Malino. Kelima, Komisi Tiga Negara atau KTN. Keenam, perundingan Renville. Ketujuh, perundingan Rome-Royen. Kedelapan, konferensi Inter-Indonesia, dan yang sembilan adalah konferensi Meja Bundar atau KMB. Perundingan pendahuluan. Perundingan pertama yaitu perundingan pendahuluan. Nah, perundingan pendahuluan ini dilaksanakan sebanyak 3 kali. Yang pertama itu adalah pada tanggal 23 Oktober 1945. Selanjutnya pada 10 Februari 1946. Dan yang terakhir adalah pada tanggal 27 Maret 1946. Namun sayangnya dari ketiga perundingan ini tidak dapat menghasilkan keputusan yang tepat yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Perundingan Hoge-Veluwe. Perundingan Hoge-Veluwe itu dilaksanakan pada tanggal 14 sampai dengan 24 April 1946. Delegasi Indonesia itu diwakili oleh Mr. W. Suwardi, Dr. Sudarsono, dan A.K. Pringbodikdo. Sedangkan perwakilan Belanda itu diwakili oleh H.J. van Mook, J.H. van Rooyen, J.H. Luijman, Willem Drees, dan Dr. Scher Merhon. Nah, sebagai penengah, itu sekutu mengutus Sir Archibald Clarke dari Inggris. Sama seperti perundingan pendahuluan, perundingan Hoge-Veluwe ini tidak menghasilkan keputusan apapun sehingga dianggap sebagai perundingan yang gagal. Perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati ini diprakarsai oleh Lord Vietnam. Nah, Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir sebagai ketua delegasi ini. Yang kedua itu ada anggotanya adalah Muhrum, Susanto Tito Projo, dan A.K. Ghani. Perundingan Linggarjati ini dilakukan dalam 3 tahapan, yaitu sebagai berikut. Tahapan yang pertama itu dimulai sejak 7 Oktober 1946 di Jakarta. Pokok bahasan dari pertemuan yang pertama itu adalah membahas tentang gencatan senjata antara kedua belah pihak. Tahap kedua dilaksanakan di Linggarjati pada tanggal 10 November 1946. Pembahasannya adalah pihak Indonesia dan Belanda menyepakati rancangan perundingan Linggarjati. Sedangkan tahap ketiga itu dilaksanakan pada 15 November 1946 di Istana Rijswijk.
pokok bahasanya itu adalah sama seperti pada tahap yang kedua, itulah pihak Indonesia dan Belanda menyepakati rancangan perundingan Linggarjati. Isi dari perundingan Linggarjati. Yang pertama, Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Yang kedua, Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk negara Indonesia Serikat, yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. Dan yang ketiga adalah Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Namun sayangnya dalam perjalanannya, perjanjian Linggarjati ini malah dilanggar oleh Belanda. Pada tanggal 20 Juli 1947, Belanda melancarkan agresi militer pertama untuk mendesak kedudukan pemerintahan Republik Indonesia. Konferensi Malino. Konferensi Malino itu berlangsung pada 15 sampai 26 Juli 1946. Tujuan diadakannya konferensi ini adalah untuk membentuk negara federal. Pencetus pembentukan negara federal adalah H.J. Van Mook. Negara-negara federal menyebut rapat mereka ini dengan sebutan Bijeenkomst voor Federal Overleg atau BFO. Kalau dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan pertemuan untuk musyawarah federal. Komisi Tiga Negara atau KTN. Pasca terjadinya serangan agresi militer pertama Belanda, Indonesia kemudian menjadi perhatian dunia luar, salah satunya adalah dari PBB. Pada tanggal 25 Agustus 1946, DKPBB membentuk sebuah komite kerja yang bertugas melakukan mediasi gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda, atau yang kita kenal dengan nama KTN. KTN ini dipilih dan diwakili oleh yang pertama Australia, dipilih oleh Indonesia, diwakili oleh Richard C. Kirby. Belgia dipilih oleh Belanda, diwakili oleh Paul van Zelen. Amerika Serikat sebagai pihak netral yang ditunjuk oleh Indonesia dan Belanda, diwakili oleh Dr. Frank Graham. Perundingan Renville. Berikut adalah foto bagaimana suasana perundingan Renville itu. Perundingan Renville adalah sebuah perundingan yang dilaksanakan di kapal milik Amerika Serikat yaitu USS Renville. Perundingan Renville ini dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 1947 sampai dengan 17 Januari 1948. Delegasi Indonesia diwakili oleh Amir Syarifuddin dan delegasi Belanda diwakili oleh R. Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Perjanjian Renville ini menghasilkan keputusan yang dianggap merugikan pihak Indonesia. Isinya terdiri dari 3 naskah sebagai berikut. Yang pertama, persetujuan untuk gencatan senjata yang antara lain diterimanya garis demarkasi Van Mook. Persetujuan ini terdiri atas 10 pasal. Yang kedua, dasar-dasar politik Renville yang berisi kesediaan dua pihak menyelesaikan pertikaian secara damai. Persetujuan ini terdiri atas 12 pasal. Yang ketiga, 6 pasal tambahan dari KTN yang berisi kedaulatan
Indonesia yang berada di tangan Belanda selama masa peralihan sampai penyerahan kedaulatan. Berikut adalah peta setelah perundingan Renville ditandatangani. Bisa kita lihat gambar yang berwarna merah adalah wilayah kekuasaan Republik Indonesia, sedangkan yang berwarna biru itu dikuasai oleh Belanda. Bisa kita lihat pada pada warna biru itu salah satunya adalah kota Jakarta. Hal ini menyebabkan terjadinya perpindahan pusat kekuasaan atau ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah Yogyakarta. Sama seperti perundingan Linggarjati, perundingan Renville ini kemudian mengalami kegagalan setelah Belanda melancarkan agresi militer kedua pada tanggal 19 Desember 1948. Dalam agresi militer ini, para pimpinan negara Republik Indonesia itu ditangkap, salah satunya adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan lain-lain. Sebelum Insinyur Soekarno ditangkap oleh Belanda, beliau berhasil mengirimkan telegram ke Saprudin Prawira Negara. Nah, isi telegram tersebut menjelaskan bahwa Mr. Saprudin Prawira Negara agar membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI yang beribu kota di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Perundingan Rum Royen. Perundingan Rum Royen itu dilaksanakan sebagai timbal balik dari agresi militer kedua Belanda. Perjanjian ini dilaksanakan pada tanggal 14 April 1949 sampai dengan 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Delegasi dari Indonesia itu diwakili oleh Muhammad Rum dan delegasi Belanda itu diwakili oleh Herman van Rooyen. Berikut beberapa kesepakatan yang dihasilkan pada perundingan Rum Royen sebagai berikut. Yang pertama, menghentikan tembak-menembak. Kedua, mengembalikan pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. Yang ketiga, pembebasan para pemimpin Republik Indonesia yang ditahan Belanda. Segera diadakannya konferensi meja bundar di kota Den Haag, Belanda. Konferensi Inter-Indonesia. Konferensi Inter-Indonesia ini sangat penting diadakan untuk menciptakan kesamaan pandangan dalam menghadapi Belanda di dalam konferensi meja bundar antara pemerintah Republik Indonesia dengan negara-negara BRI. Konferensi ini diadakan setelah para pemimpin RI kembali ke ibu kota yaitu Yogyakarta. Konferensi Inter-Indonesia itu dilaksanakan dalam 2 kali. Yang pertama diadakan di Yogyakarta pada tanggal 19 sampai dengan 22 Juli 1949 yang dipimpin oleh Muhammad Hatta. Konferensi Inter-Indonesia yang kedua diadakan di Jakarta pada tanggal 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 1949 yang dipimpin oleh Sultan Hamid sebagai ketua dari BRI. Pembahasan yang terakhir yaitu Konferensi Meja Bundar atau KMB. Berikut adalah foto bagaimana suasana dari konferensi meja bundar yang diadakan di gedung Ridderzaal di kota Den Haag, Belanda. KMB atau konferensi meja bundar dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949 di Den Haag, Belanda.
Dalam KNB, delegasi Indonesia diketuai oleh Muhammad Hatta, sementara dari BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Pihak Belanda diwakili oleh Van Maarseveen dan KNB ini diawasi pula oleh United Nations Commission for Indonesia atau UNCI yang dipimpin oleh Critchley dari Australia. Isi dari KNB adalah sebagai berikut. Yang pertama, Belanda mengakui RIS Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Kedua, pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Ketiga, masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS. Keempat, antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai oleh Raja Belanda. Yang kelima, kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan beberapa korvet kapal perang asing, kapal perang kecil akan diserahkan kepada RIS. Dan yang terakhir adalah tentara Kerajaan Belanda selekas mungkin atau secepat mungkin ditarik mundur, sedangkan tentara Kerajaan Hindia Belanda atau KNIL akan dibubarkan dengan catatan bahwa para anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan TNI. Setelah berhasilnya KNB mengeluarkan hasil yang menyatakan bahwa Indonesia diakui kedaulatannya oleh Belanda, kemudian pada tanggal 27 Desember 1949 diadakanlah penandatanganan pengakuan kedaulatan di negeri Belanda. Pihak Belanda ditandatangani oleh Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Drees, Menteri Seberang Lautan Mr. A.M.J.A. Session, sedangkan delegasi Indonesia dipimpin oleh DRS Muhammad Hatta. Pada waktu yang sama di Jakarta, tepatnya di Istana Merdeka, di Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Wakil Tertinggi Mahkota A.H.J. Loping menandatangani naskah pengakuan kedaulatannya. Dengan diakuinya kedaulatan RI oleh Belanda ini, maka Indonesia berubah bentuk negaranya menjadi negara serikat, yakni Republik Indonesia Serikat. Oke, segitu saja untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya kita akan bertemu lagi di pembahasan bab selanjutnya. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di komentar di bawah atau di kolom komentar di Google Classroom, dan jangan lupa mengerjakan tugas yang akan saya berikan sesaat lagi. Sampai jumpa kembali.